Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas proses riset yang kedua ya, di mana pada video yang lalu itu kita sudah membahas langkah ke 1, 2, dan 3 ya, di mana itu merupakan proses riset 1 ya. Nah, kemudian pada proses riset yang kedua, ini kalau di buku lama Umas sekarang itu langkah yang ke 5 dan 6 ini ya. Kemudian untuk tahun 2016 ya, itu mulai menambahkan yang keempat ini ya. Sebetulnya yang keempat ini merupakan satu titik tekan yang utama adalah tidak hanya mengenali apa yang perlu dibahas di dalam theoretical framework, itu adalah variabel-variabel, kemudian variabel-variabel tersebut menjadi satu perhatian yang utama di dalam satu penelitian ya, di langkah yang kelima ini ya. Tapi juga kita harus di dalam yang merah ini ya, ini merupakan penambahan dari gambar yang lama. Itu critical literature review, ini titik tekannya adalah pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti yang terdahulu dan bagaimana cara mencarinya, kemudian bagaimana cara menyajikan ataupun memberikan benang merah yang mana itu menjadi pondasi ya, sama-sama 4 dan 5 ini sama-sama untuk menjadi pondasi teoretik dari penelitian yang kita lakukan ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan 4 dan 5 ini ya, sebetulnya kalau kita simpulkan bahwa langkah yang keempat dan 5 ini sebetulnya adalah membangun teori ya di dalam proposal Anda, ataupun lebih kecil dari proposal adalah mini plan ya kalau kita menyebut ya. Kemudian dari proposal itu kemudian dipecah menjadi bab 1, bab 2, dan bab 3 ya. Nah, di sini 4, 5, 6 ini masih di bab 2 ya sebetulnya ya. Jadi bab 2 itu penutupnya adalah sebelumnya kita harus membuat satu kerangka teoretik lebih dulu ya, yang mana di situ akan tergambar jelas ya bagaimana variabel-variabel itu dijelaskan dan pendapatnya siapa, lalu mungkin juga hipotesis itu ditegakkan ya, dibuat dari dasar atau pondasi teori itu ya. Kemudian hipotesis itu juga ditegakkan dari bagaimana hasil penelitian-penelitian terdahulu itu telah dicantumkan ya di dalam bab 2 ini ya. Nah, sebetulnya itu saja makna dari 4, 5, 6 ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya kita akan lihat buku aslinya dari Uma sekarang itu ya, kita sudah masuk ke bab 4 ya, sudah masuk ke bab 4 di mana penjelasan di dalam bab 4 ini adalah how to approach the literature review. Kemudian kita bisa mencari sumber-sumber tersebut di buku-buku teks ya, kemudian di jurnal ya, ataupun di tesis ya, ataupun pendapat-pendapat yang telah diusulkan oleh peneliti-peneliti terdahulu atau pendapat orang ya. Kemudian conference proceeding itu adalah hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan orang kemudian diseminarkan ya. Kemudian termasuk tulisan-tulisan yang mungkin tidak dipublikasi ya, kemudian laporan-laporan penelitian, kemudian termasuk di dalam skripsi-skripsi Anda itu bisa jadi ya itu merupakan mungkin sumber yang sumber paling awal ya. Nah, kemudian newspaper, the internet ya, kemudian seterusnya setelah kita mengetahui data source itu kita kemudian mencari. Nah, di dalam
eh, pertemuan ini atau di dalam bab ini juga saya sertakan ya, bagaimana mencari literatur-literatur yang terpilih ya, literatur-literatur yang terpilih. Kemudian dari literatur-literatur yang ditemukan itu kita harus bisa mengevaluasi ya. Jadi sebuah jurnal itu tidak harus kita baca seluruhnya ya, tetapi kita itu bisa membuat satu ringkasan ya, membuat suatu ringkasan yang mana ringkasan-ringkasan tersebut itu dilihat dari pendahuluan ya, abstrak ya, kemudian juga mungkin ada definisi-definisi yang kita ingin ambil dari jurnal tersebut ya. Kemudian juga setelah itu mungkin juga yang kita inginkan adalah alat analisis ya, kita harus melihat alat analisis juga karena ingin mengetahui bagaimana cara mengukur dan bagaimana cara mendapatkan hasil jawaban dari hipotesis yang dimunculkan ya. Kemudian sampailah kita kepada discussion atau conclusion ya, di mana hasil penelitian itu diperhatikan dengan seksama ya, sebagai satu hasil penelitian yang bisa mendapatkan temuan-temuan baru ya, ataupun mungkin juga dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu penelitian ini tuh sejauh mana begitu ya. Jadi itu namanya evaluating the literature. Nah, itu juga yang kita sebut di dalam UMAS sekarang ya, bahwa critical literature review itu memang kita harus melakukan suatu evaluating the literature, itu yang dimaksud adalah itu ya. Nah, kemudian documenting the literature review itu bisa jadi disajikan dalam bentuk satu ringkasan yang jelas ya. Nah, mungkin juga dibuat urut-urutan ya, ataupun bagaimana teknik penyajiannya agar teori-teori tersebut menjadi satu runtutan ya, karena ini sebuah fondasi yang kita bangun di dalam bab 2 kita ya. Nah, jadi itu di dalam bab 4 ya. Kemudian seterusnya itu akan dibahas di dalam bab 5, masih di dalam proses riset yang kedua atau tahapan yang kedua. Ini adalah theoretical framework and hypothesis development ya, di mana di dalam theoretical framework ini kita akan mengenal kebutuhan akan theoretical framework itu untuk apa ya. Nah, kemudian kita harus mengenal variabel-variabelnya ya. Nanti ada dependent, independent, moderating, ada intervening atau mediating ya. Kemudian bagaimana sebuah teori itu akan memunculkan pengembangan hipotesis ya. How the theory is generated ya, the component of the theoretical framework. Kemudian barulah masuk ke dalam hipotesis development atau pengembangan hipotesis, di mana ini akan menjadi dua ya, dibagi menjadi dua, yaitu definisi hipotesis itu sendiri itu apa, kemudian statement yang format hipotesis itu pernyataannya seperti apa. Nah, itu ya, jadi bab 45 di UMAS sekarang itu pembahasannya mengenai itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam PPT yang telah saya buat ini juga sudah mengandung itu semua yang kita jelaskan ya, di mana kita akan membahas variabel ya, kemudian variabel itu ada berapa, dan sebetulnya variabel itu ada lebih banyak lagi ya. Nanti kita akan sertakan appendix ya, ataupun suplemen ya, di mana variabel-variabel itu tidak hanya yang terkenal, hanya 4 ini aja ya. Jadi variabel-variabel sekitar ada suplemen itu ada penambahan sekitar ada 7 atau 8 jenis-jenis atau tipe-tipe variabel ya. Nah, ini adalah masing-masing ya, kesemuanya ini akan kita gunakan di dalam latihan penelitian kita, baik itu skripsi maupun Anda mengikuti kolaborasi penelitian dengan dosen Anda, ataupun di UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang Anda lakukan. Nah, sering-seringlah untuk berafiliasi ya dengan
UKM yang lebih dekat kepada akademisi, di mana tugas-tugas penelitian ini meskipun dalam tingkatan latihan ataupun dasar itu sering dilakukan ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah dari situ, Anda bisa nanti menemani dosen untuk melakukan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat ya. Itu nanti ilmunya lebih tinggi lagi karena keterlibatan dosen di dalam penelitian kolaborasi itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan hanya UKM yang menyelenggarakan ya. Nah, kemudian juga dosen itu kadang mempunyai proyek penelitian banyak ya. Jadi kalau kita nggak bertanya ya biasanya dosen akan diam saja ya. Atau biasanya dosen yang baik dan memang dia aktif meneliti ya dia mencari juga begitu. Jadi sebenarnya saling membutuhkan. Nah, siapa tahu di dalam kolaborasi tersebut itu akan menjadi satu alat untuk apa istilah orang Jawa itu mencicil ya. Mencicil itu bukan matanya keluar sedikit, itu bukan. Nah, tapi maksudnya adalah kita sudah dari awal melakukan gitu ya. Mungkin persiapan untuk skripsi itu bisa diambil dari situ. Atau bahkan Anda sudah mempunyai judul ya dan teknis ya, dan teknis dari mulai latar belakang kenapa penelitian itu dilakukan, lalu kemudian theoretical frameworknya seperti apa, kemudian desain penelitian dan alat analisisnya seperti apa, lalu instrumen yang digunakan itu apa. Itu kan sudah lengkap sebetulnya ya. Nah, dari situ nanti penelitian Anda itu adalah bagian kecil dari penelitian dari dosen yang yang dilakukan dan Anda ikut membantunya. Jadi saya kira itu adalah satu kegiatan yang sangat positif ya, untuk siap lebih awal untuk menulis penelitian ataupun skripsi Anda. Nah, variabel-variabel yang dipakai itu biasanya seperti ini ya. Dependent itu notasinya biasanya Y, independent itu biasanya notasinya itu X ya. Kemudian pemoderat itu biasanya M ya. Kemudian variabel moderating atau bukan mediating ya. Mediating atau intervensi itu biasanya I ya. Nah, atau bisa juga disebutkan dengan Z ya. Kemudian pemoderatnya itu M. Bisa jadi seperti itu bergantung dari buku yang kita jadikan rujukan ya. Nah, kalau ini adalah penjelasan bagaimana variabel independen dan variabel pemoderat ya, bagaimana itu dibedakan ya. Nanti silahkan untuk membaca bukunya lebih jauh. Di situ ada contoh-contoh kasus ya, di mana ada beberapa situasi kapan dia menjadi independen, kapan dia menjadi intervening ataupun jadi moderating ya. Nah, kemudian sampai kepada kerangka teoretik, atau kita akan menulis satu teori-teori yang mendasari atau membuat fondasi di dalam penelitian kita ya. Yang mana kerangka teoritis ini sebaiknya dibangun dari jurnal-jurnal baik internasional maupun bahasa kita atau Indonesia. Nah, kemudian juga dibangun dari textbook yang bagus ya, jangan terlalu tua ya. Jadi sebaiknya buku-buku ataupun jurnal itu memang 5 tahun dari sekarang ya, kecuali memang ada beberapa teori yang tidak usang ya, meskipun penelitian-penelitian yang dilakukan saat ini itu belum bisa menghilangkan ya ataupun menumbangkan pendapat-pendapat dari jurnal-jurnal ataupun textbook yang lama ya, sehingga itu masih bisa dipakai. Itu alasan tertentu boleh ya, tetapi sebaiknya kalau ada yang baru ya tentu saja kita menggunakan referensi-referensi yang baru ya, sehingga hasil penelitian kita itu dilihat dari daftar pustaka yang kita bangun itu akan menjadi lebih pantas ya. Jadi masa sih penelitian tahun 2020 misalkan itu buku-bukunya tahun 97 ya, atau mungkin tahun 95 ya, jurnal-jurnal penelitiannya tahun 2010, tahun 2011 ya, atau di bawah itu termasuk terlalu jauh ya dengan penelitian yang saat ini kita lakukan. Jadi kerangka teoritis itu sebetulnya adalah membangun bab 2 ya. Jadi ini saya ada contoh beberapa model bab 2 ya.
Kita mulai mungkin dari sini ya, dari ini adalah bab 2 yang dibangun mengikut penelitian, tetapi ini bukan satu tesis ataupun disertasi ataupun skripsi, bukan ya, tapi adalah penelitian yang dibiayai oleh pemerintah ya. Nah, susunannya tidak serumit yang kita bayangkan ya. Kita hanya melihat telaah literatur ya di sini. Nanti disebutkan secara umum itu bagaimana satu keadaan ataupun suatu variabel-variabel yang diteliti di dalam penelitian yang kita lakukan itu dibahas ya, baik itu pendapat-pendapat dari mungkin instansi-instansi yang terkait yang membuat suatu ya istilahnya buku panduan ya untuk melaksanakan suatu pemerintah ya atau suatu program ya. Itu bisa jadi ya, misalnya Kota Solo ya, misalkan Kota Solo itu kan mesti dia memiliki aturan-aturan ya ataupun juklak dari pelaksanaan bagaimana pemerintahan itu dilakukan. Nah, misalnya ini adalah pengaturan tentang tempat untuk berwisata ataupun tempat untuk berjualan ya, itu kan mesti definisi-definisi itu mesti ada juga dari tidak harus dari jurnal ya, tapi juga dari buku-buku ataupun juklak-juklak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu bisa seperti itu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, juga mungkin diambil dari hasil penelitian orang lain ya. Jadi misalnya ini kalau kita telusur, ini LPM ITB itu judulnya apa sih? Misalnya Junianto itu 2010 itu judulnya apa sih? Itu nanti ketahuan sumbernya itu bisa jadi buku ya, jadi sesuai dengan yang di dalam UMA sekarang ini ya. Jadi data source itu bisa textbook, bisa jurnal, bisa tesis, bisa conference proceeding, bisa unpublished manuskrip, ada report, newspaper ataupun the internet ya sekarang ini. Itu bukan suatu hal yang tidak mungkin kita masukkan ya. Nah, jadi kita kembali ke sini ya misalkan. Nah, kemudian apalagi yang bisa ditulis di sini ya. Apalagi yang bisa kita tulis di sini, misalnya penjelasan-penjelasan tentang variabel ya, itu bisa jadi ini kan ada ini termasuk contoh tadi ya, peraturan menteri tahun sekian itu apa sih yang dimaksud dengan PKL dan lain sebagainya. Ini menurut Usman PKL merupakan, nah ini bisa jadi dari buku ya ataupun dari penelitian orang lain ya. Nah, ini tentang fenomena-fenomena yang menarik ya sekitar penelitian itu, kenapa itu dilakukan, kedudukannya seperti apa. Nah, baru kemudian melihat critical review ya, kita menelaah penelitian-penelitian orang terdahulu ya, atau mengikut ya, ataupun mungkin bisa jadi sebagai pijakan agar tidak melakukan hal yang sama, atau menjadi pijakan agar kita bisa melakukan penelitian yang lebih baik. Itu intinya ada penelitian terdahulu itu seperti itu. Jadi mendudukkan penelitian kita itu ada di bawahnya atau sepadan ataupun di atasnya. Tentu saja yang kita inginkan itu jangan sampai di bawahnya ya. Nah, kalau bisa ya sepadan ataupun lebih sedikit ya. Atau juga merupakan satu teknik lain ya, meskipun sepadan tapi tekniknya berbeda. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, penelitian terdahulu itu bisa dikasih nomor, bisa dikasih paragraf aja, bisa dikasih tabel juga bisa. Nah, ini peta rencana ini adalah apa yang dilakukan di dalam penelitian ini ya. Tapi kalau di dalam skripsi ataupun tesis itu bisa jadi ini tidak ada, karena ini memang bukan itu ya, bukan penelitian yang bersifat tesis itu. Nah, ini adalah roadmap yang harus diikuti, bahwa penelitian ini harus mengikuti penyelenggara penelitian ini ya, meskipun penelitian ini dibiayai oleh negara. Nah, UMS juga akan mengikuti bagaimana roadmap negara itu melakukan suatu penelitian, isunya mau dibawa kemana, lalu UMS membangun itu, kemudian diikuti oleh dosen-dosen sebagai
peneliti. Nah, roadmap itu ada dua ya. Ada roadmap diri kita, ya maksudnya bagaimana penelitian kita dilakukan, misalnya ini ya. Penelitian terdahulu itu seperti ini, ya. Kemudian penelitian kita itu seperti apa. Nah, bisa jadi penelitian kita itu masuk ke sini juga bisa jadi, ya. Jadi dasar penelitian kita sekarang ini adalah dari hasil penelitian sebelumnya yang oleh kita sendiri atau oleh Anda sendiri. Nah, itu diperbolehkan, ya. Nah, ini adalah peta rencana atau roadmap diri kita tuh bisa seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke dalam bab 3 ya. Nah, contoh yang lain lagi ya, kita supaya mengenal ya bentuk-bentuk seperti itu. Ini bab 2 ini lebih singkat lagi ya, langsung to the point, studi pendahuluan ya. Studi pendahuluan dan kita jadikan dasar mengapa kita melakukan penelitian ini, seberapa pentingkah ya, itu didasari oleh penelitian-penelitian terdahulu. Dan kita tidak melakukan apa ya, atau kita akan melakukan apa dasarnya dari penelitian-penelitian terdahulu itu nanti arah kita itu harus yang positif atau lebih ke depan ya. Jadi jangan sampai malah mundur ya. Nah, ini kita bisa lihat misalnya temuan-temuan ya, ini banyak yang asing ya, banyak yang literatur asing atau dari jurnal penelitian ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini bisa jadi satu pernyataan ya, satu pernyataan misalnya ini ya, ini didukung oleh berapa orang, ini kita lihat ini ya, ada 1, 2, 3 dan bisa jadi 4, itu boleh ya, tidak harus setiap satu pernyataan satu pernyataan atau enggak ya. Makin banyak itu makin bagus ya, makin banyak itu makin bagus ya. Nah, kemudian kita juga setelah itu kita bisa menyimpulkan ya, mengerucut ya apa yang kita akan kaji selanjutnya itu seperti apa. Nah, kemudian ini ya, dan seterusnya ini juga ya, ini banyak sekali ini yang dibaca di dalam literatur pendahuluan, ini banyak sekali yang dibaca. Nah, kemudian ini penelitian kita yang sebelumnya ya. Jadi penelitian kita juga perlu kalau menyusun skripsi ya tentu saja tidak ada ya, tidak ada. Atau mungkin penelitian Anda dengan dosen Anda, atau mungkin penelitian Anda dengan UKM ya. Jadi Anda menindaklanjuti dari penelitian yang telah Anda lakukan sendiri di tahun-tahun sebelumnya ya. Ini juga sama seperti itu ya. Saya juga melakukan penelitian sebelumnya tahun 13, kemudian saya tahun 15 melakukan penelitian kembali. Nah, ini adalah roadmap penelitian, sama ini kalau ini roadmap penelitian bagi diri saya sendiri ya, atau Anda ya, tapi roadmap penelitian itu bisa jadi dari penyelenggara ya, mensejajarkan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan roadmap dari penyelenggara. Itu tujuannya adalah ya biar di ACC ya. Nah, ini roadmapnya malah tahun sebelumnya ya, dan kemudian tahun yang saat ini ya. Ini sampai berapa? 12, 13, lalu 15, 16 ini yang berjalan ya. Nah, itu dulu seperti itu ya, penelitian saya yang dulu tahun-tahun 15, 16. Nah, jadi intinya itu. Nah, kalau deskripsi bagaimana? Nah, deskripsi seperti ini pada umumnya ya. Jadi bab 2 ya, biasanya tinjauan pustaka atau tinjauan teori atau bukan kepustakaan ya tinjauan pustaka atau tinjauan literatur ya, literatur review ya. Itu di bab 2 biasanya ya. Apapun namanya bergantung perguruan tinggi Anda, bergantung fakultas Anda ya. Biasanya satu fakultas biasanya aturannya sama, tapi kalau beda fakultas bisa jadi berbeda. Nah, tinjauan teori itu yang pertama kok ditulis country of origin ya. Nah, kita harus lihat ya. Kalau menurut saya lebih suka kalau tinjauan teori yang pertama itu adalah topik penelitian ya. Nah, misalnya apa sih ya, kita coba lihat kerangka konseptualnya. Kerangka konseptualnya ini kan bukan topik utama kan bukan country of origin ya. Tetapi yang menjadi topik utama itu adalah minat beli kan. Nah, sesungguhnya harusnya yang
pertama kita tulis itu ya harusnya minat beli ya, jangan X-nya lebih dulu, tetapi Y-nya lebih dulu atau topik utama di dalam penelitian itu. Nah, baru nanti setelah itu dibahas X ya, dibahas intervening ataupun moderating. Kalau menurut saya seperti itu ya. Nah, coba Anda cek lagi bagaimana cara menyusun laporan ataupun bagaimana cara menyusun bab 2 yang baik ya. Nah, ini penelitiannya disusun tahun 2020 awal, tapi di sini kita lihat ya ada tahun 2018 kan 2 tahun sebelumnya ya, ini 5 tahun, ini pentoknya begitu ya. Ya, mungkin 2019 ya, enggak, ada tahun 2020 ini. Ini ada yang tahun 19 ya, 15. Jadi ini sudah nah, mungkin ada yang tahun 97 barangkali, tapi ini ya pendapat lama yang masih bisa digunakan, tetapi dirujuk oleh orang yang membuat jurnal penelitian di tahun 2018. Itu boleh juga ya. Ini kan dalam itu artinya yang kita baca yang ini ya. Nah, Kusuma, Juwanta dan Liliani ini membaca dari sini ya. Itu pemikirannya seperti itu. Nah, ini ada buku. Ini kita nggak tahu apa. Ini buku ya, Ferdinand ini mesti buku. Jadi Arifin dan Fahroji ini mengutip buku begitu. Dan seterusnya ya. Nah, ini baru penelitian terdahulu. Ini dibuat tabel. Terserah Anda mau buat tabel atau mau buat paragraf bernomor boleh, mana yang menjadi kebiasaan di tempat Anda ya. Ya, jadi jangan sampai, intinya jangan sampai enggak rapi dan tidak jelas ya. Nah, juga jangan terlalu banyak ya. Misalnya penelitian terdahulu tuh jangan sampai, kadang-kadang ada judul, terus nama, terus tahun, terus terbitannya mana, terus dan lain sebagainya, banyak banget. Itu sebetulnya ya tidak perlu sekali ya. Ya, boleh jadi itu yang paling singkat itu hanya nama, kemudian tahun, terus yang dia meneliti apa dan hasilnya seperti apa. Udah, gitu aja. Kalau ini masih terlalu lengkap. Tapi kalau tempatnya cukup ya nggak apa-apa. Tempatnya cukup dan rapi nggak apa-apa. Ya bagus juga. Nah, ini ya. Nah, sebaiknya berapa? Kalau anak S1 ya minimal 5 ya. Kalau 10 itu bagus ya. 7 ya oke lah ya. Belasan bagus, ya nggak apa-apa juga. Ya, tapi dipilih yang bagus-bagus ya, misalnya 12 tapi ada 5 yang jelek ya. Jelek itu nanti kriterianya bagaimana, nanti dilihat di video yang lain ya. Jadi bagaimana cara membuat peringkat ya, atau di dalam bukunya Umas sekarang itu ya termasuk ini ya, evaluating the literature ya. Jadi tidak semua dimasukkan ya. Nah, kemudian setelah itu ya langsung membangun hipotesis ya. Di sini ya hipotesis tidak ujuk-ujuk langsung hipotesisnya mana di sini. Ya, tetapi didasari dulu. Didasari dulu dengan teori yang ditemukan di halaman-halaman sebelumnya, baru kita menyimpulkan bahwa country of origin itu berpengaruh positif terhadap perceived quality dan seterusnya ya. Ya, jadi jangan sampai menyusun hipotesis itu, hipotesis adalah bla 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 bla. Adapun hipotesis saya ada dalam penelitian ini adalah langsung, itu namanya tiba-tiba atau bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Ya, mohon maaf ya yang tidak berasal dari Jawa ya. Nah, intinya seperti itu ya, jangan tiba-tiba atau serta-merta langsung ada hipotesisnya, tapi didasari ya oleh penelitian-penelitian terdahulu ataupun dari dasar-dasar teori yang sumbernya tidak harus dari penelitian ya, bisa jadi seperti itu. Nah, terus ya ini hipotesis, terus kemudian ditutup dengan kerangka pemikiran, yang mana kerangka pemikiran ini adalah menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain ya. Kemudian dari sinilah nanti kita akan menyusun bab 3 dengan baik ya, terutama pada alat analisis ya, untuk membuktikan ya, bukan membangun, untuk membuktikan ya apakah hipotesis yang kita bangun dari
teori tersebut itu bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak. Nah, seperti itu, ini contohnya ya. Kita kembali ke PowerPoint ya, itu yang sudah kita bisa jelaskan ya. Jadi itu saja yang kita lakukan di dalam proses penelitian yang kedua ini ya. Yang jelas di dalam membaca literatur itu kita tidak akan mengulang hal-hal yang sudah ditemukan oleh orang lain. Ya, misalnya tentang variabel-variabel yang belum ditemukan. Terus kita ingin membangun variabel baru yang belum ditemukan tersebut, belum tentu. Ya, kadang-kadang kita kurang membaca sehingga kadang-kadang tidak menemukan variabel-variabel itu sudah dibangun teorinya oleh orang lain, bahkan ada instrumennya ya, bahkan sudah ada hasil-hasil penelitian yang menjelaskan tentang variabel tersebut itu mempunyai pola hubungan ataupun pola pengaruh yang seperti apa terhadap variabel yang dituju ya. Nah, jadi komponen-komponen kerangka kerja teoretik itu ya, itu variabel-variabel itu sudah jelas diberi nama apa dan pembahasan atau arti-artinya seperti apa, yaitu nomor satu seperti itu. Terus kemudian pembahasan tersebut itu sudah mempunyai arah ya, sudah mempunyai arah hubungan ya, sudah mempunyai arah hubungan di sini ini ya, ada apakah hubungannya negatif ataupun positif ya. Kemudian variabel tersebut juga didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu itu seperti apa ya, kemudian baru digambar. Nah, gambar tersebut adalah menggambarkan tentang hubungan-hubungan yang telah diteorikan tersebut. Cuma gambar di sini kalau saya sarankan, gambarnya jangan hanya sederhana semacam ini ya, sebentar ya ini ya. Nah, misalnya Anda tuh boleh ya menuliskan di sini misalnya country of origin ini terhadap perceived quality, itu misalnya pendapatnya siapa atau orang siapa yang telah pernah melakukan penelitian tentang ini terhadap ini dan lain sebagainya. Itu bisa satu nama ya, bisa dua, bisa tiga ya. Jadi penelitian terdahulu itu siapa yang telah menemukan ya, tapi yang harus yang bagus ya. Jadi penelitiannya itu memang penelitian yang bergengsi ya. Ya, Anda bisa menyebutkan berdasarkan penelitian siapa Bapak A atau Ibu R misalnya ya. Lalu penelitiannya di mana, sampelnya berapa, alat analisisnya apa, range of data ya, atau cakupan data tersebut sebesar apa. Itu kan menunjukkan reputasi yang bagus kalau Anda berbicara sampai detail itu ya. Misalnya sampelnya cuma 60 ya, cuma satu kasus ya di perusahaan X ya, tentu saja itu adalah tidak layak ya untuk digambarkan dalam satu kerangka konseptual. Itu yang digambar yang bagus. Jadi boleh ya pendapatnya siapa di sini, tahun berapa. Jadi nama dan tahun. Terus titik koma, nama dan tahun. Terus titik koma, nama dan tahun ya, gitu ya. Coba kalau ini saya tambahi bisa enggak? Misalnya ya. Nah, misalnya gini. Ini nama, misalnya tahun. Kalau lebih dari satu ya nama lagi, terus tahun. Ini koma juga ya. Nah, begini boleh ya. Terus ini juga diberi boleh. Ini kan sudah ada H1, H2, itu bagus. Biasanya orang tidak pakai H1, H2, H3, H4 ini, malah nggak pakai, cuma gambar berondolan begitu saja ya. Berondol itu artinya kosongan ya. Nah, jadi kalau ini yang lengkap itu sebetulnya seperti ini. Nah, itu saudara-saudara, kita lihat lagi PowerPoint selanjutnya ya. Nah, ini ya, kita sudah sampai di sini, hubungan-hubungan yang diteorikan ya. Jadi kita membuat satu skema yang memudahkan pembaca ya. Nah, kemudian pengembangan hipotesis ya. Hipotesis itu
kita sudah paham ya, tadi sudah kita jelaskan di dalam contoh, itu adalah jawaban sementara yang mana jawaban tersebut akan terbukti atau tidak nanti pada bab 4 ya. Nah, hipotesis itu ada hipotesis yang boleh dibilang nol, hipotesis nol ya, dan hipotesis alternatif. Nah, biasanya hipotesis nol itu hipotesis yang boleh ditampilkan, boleh tidak ya. Biasanya ada yang menampilkan ya, misalnya gini ya, H07 misalkan, brain image tidak berpengaruh secara langsung ya. Nah, jadi sebetulnya ini kalau ini kita perbaiki ya, misalnya brain image H07 ya misalkan ya. H07 brain image tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap minat beli perceived quality sebagai variabel intervening, begitu. Nah, kalau hipotesis alternatifnya ya, H0 di sini HA ya. H0 itu 0 ya. H0 itu kan tidak ada ya. Maka H0 tidak ada ya, tidak berpengaruh ya. Tapi kalau hipotesa alternatif adalah hipotesa yang kita tuju, ini tidaknya diilangi. Artinya brain image berpengaruh secara tidak langsung terhadap minat beli melalui perceived quality sebagai variabel intervening. Nah, apa yang dimaksud di dalam PowerPoint ini ya, bahwa sebentar, ini sebelumnya ya, hipotesis ini dapat definisikan sebagai suatu hubungan yang dapat diterka ya. Jadi hubungan yang diterka maksudnya penerkaan itu tidak boleh sembarangan ya, tapi harus didasarkan secara logis ya, atau tebakan terdidik ya. Tebakan terdidik itu artinya diterka atau dikira-kira jawabannya, tetapi berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu ataupun teori-teori yang ada. Maksudnya seperti itu ya, maksudnya seperti itu. Nah, ada yang dimaksud dengan pernyataan ya di sini ini adalah suatu proposisi yang menyatakan suatu hubungan yang definitif eksak antara dua variabel. Jadi maksudnya pernyataan tuh maksudnya seperti ini loh di dalam ilustrasi ini ya, kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat kan seperti ini. Kita menyusun hipotesis itu di samping karena ada teori yang mendasari, juga karena ada perumusan masalah yang kita ingin pecahkan. Ya, perumusan masalah itu kan ada di bab 1 ya. Misalnya di sini sebagai simbol, apakah ada pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y? Ya, ini kan pertanyaan ya. Perumusan masalah itu bentuknya pertanyaan. Kalau hipotesis penelitian itu bentuknya pernyataan ya, atau tadi yang di dalam PowerPoint inilah suatu preposisi ya yang menyatakan ya. Nah, itu atau kita sebut dengan suatu pernyataan. Ini suatu pernyataan, ini suatu pertanyaan. Nah, kalau perumusan masalahnya apakah ada pengaruh ya. Kalau kita orang kuantitatif biasanya apakah ada pengaruh ya. Nah, pengaruh ini kan nanti bisa dianalisis dengan ini ya, dengan apa? Nah, ini kalau pengaruh ya kita mencarinya regresi ya. Nah, regresi ada banyak model ya. Ada banyak model. Nah, kalau mencari hubungan ya, misalnya di sini apakah ada hubungan? Nah, nanti hipotesisnya juga ada hubungan. Jangan sampai apakah ada pengaruh, di sini ada hubungan. Atau yang lebih parah lagi, apakah ada perbedaan, di sini ada pengaruh. Kan nggak match ya. Artinya tidak linear. Tidak ya. Coba yang kita lihat begini. Ya, apakah ada pengaruh? Kalau pengaruh di sini ada pengaruh. Terus di sini alatnya ya regresi. Ya, itu sudah linear. Kalau linear benar berarti.
pemikiran di dalam penelitian kita itu sudah benar atau melaksanakannya sudah benar. Kalau yang nggak benar, apakah ada pengaruh? Di sini ada hubungan. Terus di sini ANOVA, itu sudah 3 hal yang berbeda. Paham ya? Nah, jadi kita akan lihat di sini bahwa kalau ANOVA itu apakah ada perbedaan? Jawabannya ada perbedaan. Terus alat analisisnya ANOVA. ANOVA pakai yang mana? One way, two way, atau GLM. Ya. Kalau mencari keterkaitan, apakah ada keterkaitan? Nah, pakainya chi-square. Nah, seperti itu. Apakah ada hubungan? Ya, terus jawabannya ada hubungan, pakainya korelasi. Nah, seperti itu. Nah, saya kira itu sudah paham ya tentang dasar pengambilan hipotesis itu mau disusun seperti apa. Ini jelas ada pengaruh, berarti jelas ini HA. Ya, H0-nya adalah tidak ada pengaruh. Ya, nanti pembahasan tentang H0 HA nanti coba kita buat video singkatnya ya. Ini sudah agak lama ya. Nah, kemudian kita kembali ke PowerPoint lagi. Ya sudahlah, itu sudah habis pembahasan hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Nah, cuma mau ditampilkan apa enggak nanti bergantung dari kebiasaan di tempat Anda. Kalau ditampilkan H0-nya, hipotesis nul ya, kalau bahasa Inggrisnya kan nul ya. Hipotesis nulnya mau ditampilkan atau tidak ya. Kalau ditampilkan berarti harus sepasang, hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Kalau mau ditampilkan satu ya tampilkan yang positif, yang hipotesis alternatif, yang ada pengaruh atau yang ada hubungan atau yang ada perbedaan atau yang ada yang menjadi sebab gitu ya. Nah, jadi yang positif lah. Ya jangan sampai memunculkan satu tapi yang hipotesis nol, nanti Anda bingung sendiri. Ya, jadi seperti itu. Baik, saya kira itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.